Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3021. Jami tidak pernah mengira seseorang muncul dari bagian terdalam kantor Doris Yang. Selain itu, dia bahkan lebih bingung mengapa suara orang ini terlihat sedikit familiar. Ketika dia menoleh ke arah suara itu, dia terpana, membuat otaknya meledak dengan suara berdengung. Matanya langsung melebar, dan pikirannya langsung melambat. Dia mengenali Charlie. Kesan yang ditinggalkan Charlie padanya di Jepang sangat dalam. Dia tidak akan pernah melupakan penampilan Charlie sampai dia tidak bernyawa. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Membuatnya bergumam. Ah, ini, kamu. Ini bagaimana mungkin? Charlie berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan bercanda. Mengapa? Kita sudah lama tidak bertemu. Saat bertemu denganku sekarang, kamu bahkan tidak memanggilku dermawan. Jami langsung kewalahan oleh aura kuat Charlie. Dia langsung teringat adegan mengejutkan Charlie memenggal beberapa ninja Jepang di Kyoto. Dia gemetar di sekujur tubuhnya. Dia segera membungkuk beberapa kali, dan berkata dengan hormat, "Dermawan, Anda, mengapa Anda di sini? Sejak berpisah di Kyoto, aku dan adikku berusaha mencari Anda sepanjang waktu, ingin membalas rahmat penyelamat hidup kami. Saya tidak pernah berharap bertemu Anda di sini. Saya sangat terkejut. Seberapa sopan aku? Tolong dermawan maafkan aku." Charlie mencibir dan berkata, "Jami, lihat dirimu. Kamu tidak bisa tinggal di East Cliff sendirian. Jadi kamu pergi ke Aorus Hill. Dan kamu datang ke M Grand Group ingin bertemu dengan saya. Sekarang saya keluar. Kamu malah bertanya mengapa saya di sini. Beritahu saya, apa ada yang salah dengan otakmu?" Jami berseru. Anda Direktur M Grand Group." Charlie berkata sambil tersenyum. "Apa? Saya Direktur M Grand Group." Kamu terkejut. Jami seperti burung puyuh, dan berkata dengan jujur, "Ini, sejujurnya, aku benar-benar tidak membujuk." Charlie mengangguk, langsung mendekatinya, duduk sembarangan di sofa tunggal di seberangnya. Dia merentangkan tangannya di sandaran, menyilangkan kakinya, dan bertanya kepadanya, "Katakan padaku, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencariku?" Jami merasa sangat bersalah. Dia hanya bisa menahan diri dan berkata, Aku datang padamu, karena aku ingin mendiskusikan kerjasama denganmu." Charlie sedikit mengangguk, dan tidak mengeksposnya. Dia berkata dengan santai, "Saya sudah mendengarnya. Kamu ingin berinvestasi puluhan hingga ratusan miliar, dan bergabung dengan M Grand Group di industri mobil energi terbarukan, bukan?" Jami hanya bisa mengangguk, dan berkata dengan perasaan bersalah, Ya. Charlie sedikit tersenyum. "Ini hal yang bagus. Kalau begitu kapan investasi 100 miliar darimu bisa tiba?" "Ah," Jami bertanya tanpa sadar. "Apa maksudmu?" Charlie berkata dengan santai. "Apa maksudku? Apa kamu tidak ingin berinvestasi dengan saya? Karena ini adalah investasi. Kamu tentu saja harus membawa uangnya terlebih dahulu, bukan?" Jami berkata, "Ini, dermawan, investasi sebesar itu pasti membutuhkan banyak persiapan pekerjaan. Investasi ini untuk mendirikan perusahaan patungan, lalu mengikuti rasio dan penilaian yang sesuai. Masing-masing investor di sektornya sendiri." Bab 3022. Charlie pergelangan tangan. "Di tempat saya, aturan investasinya adalah, kamu transfer uang ke rekening saya terlebih dahulu. Bukankah kamu datang ke sini dengan tulus? Cepat atur keuangan kamu transfer 100 miliar ke rekening M Grand Group. Setelah itu, kita bisa membahas tentang kerjasama." Keringat dingin Jami tiba-tiba mengalir turun seperti air terjun. Dia berkata dengan gugup, "Dermawan, permintaanmu, aku benar-benar tidak bisa memenuhinya. Kami tidak mungkin mentransfer 100 miliar yang begitu besar ke rekening perusahaan lain tanpa melihat kontrak dan melakukan penilaian risiko.
Charlie mencibir dan berkata, apa kamu tidak mau bermimpi dengan keuangan? Atau kamu punya begitu banyak uang tapi datang ke sini yang tidak ada hubungannya denganku? Punggung gelisah Jami mengoceh. Dan dia berkata, jangan salah paham, dermawanku. Bagaimana mungkin aku tidak setuju denganmu? Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Karena kamu dengan tulus ingin bekerja sama dengan saya. Pertama-tama, minta keuangan kamu memasukkan deposit kerjasama 10 miliar ke akun Emgrain Group. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan uang, kamu bahkan tidak berpikir bisa pergi. Jami langsung terkejut dan berseru, dermawan, dari mana aku bisa mendapatkan 10 miliar yuan dalam sekejap? Charlie mencibir dan berkata, apa? Tadi kamu bilang ingin bekerja sama dengan proyek bernilai ratusan miliar. Proyek ratusan miliar akan kita luncurkan. Jadi dana 10 miliar seharusnya ada kan? Kamu bahkan tidak punya 10 miliar atau tidak bisa mengeluarkannya. Berarti kamu katana ingin bekerja sama dengan saya. Itu hanya untuk bermain-main dengan saya. Jami menjelaskan dengan panik. Tidak seperti ini. Aku benar-benar ingin bekerja sama. Aku benar-benar ingin bekerja sama. Charlie mengangguk. Kamu benar-benar ingin bekerja sama. Pertama-tama transfer uangnya. Kita langsung bekerja sama setelah uang itu masuk. Jangan khawatir. Saya tidak akan serakah sepeser pun. Setelah uang itu tiba, saya akan menandatangani kontrak untuk memastikan keamanan dana kamu. Pada saat ini, Jami melihat Charlie mencengkeram 10 miliar darinya dan tidak mau melepaskannya. Dia sangat tegang hingga berkeringat. Dia bahkan tidak berani menatap Charlie. Di keluarga Schultz, dia tidak memiliki kualifikasi memobilisasi 10 miliar. Kalaupun bisa, dia paling banyak hanya bisa mengumpulkan 100 juta. Kalau dia mencoba yang terbaik untuk 10 miliar, sama sekali tidak mungkin. Melihat dia tidak berbicara, Charlie berteriak dengan marah. Bicaralah. Apa kamu bodoh? Seluruh tubuh Jami gemetar. Dan dengan cepat berkata, jangan marah, Tuan Dermawan, saya di sini hanya untuk membahas niat kerja sama atas nama keluarga Schultz. Meskipun saya putra dan cucu tertua dari keluarga Schultz, saya juga dapat mewakili kakek saya untuk berbicara tentang pekerjaan yang sama. Tetapi saya tidak memiliki hak untuk mengontrol dana sesuka hati. Alokasi dana membutuhkan anggukan kakek saya. Jika kita mencapai kerjasama dan kakek saya tidak setuju, uang pasti akan segera dicairkan. Apa yang dipikirkan Jami adalah, namun juga, hindari dulu ujian hari ini. Karena dia sangat memahami kengerian Charlie. Jika dia tidak bisa melewati ujian ini, dia pasti akan hancur. Jadi, dia berjanji lagi pada Charlie. Tapi dermawan, jangan terlalu menyarankan. Seluruh keluarga Schultz dan saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda dan Emgrain Group dengan tulus. Saya datang ke sini benar-benar tidak ada maksud lain selain mengharapkan kerja sama. Charlie tersenyum. Karena kamu mengatakan dengan tulus ingin bekerja sama, aku punya pertanyaan untukmu. Jami buru-buru berkata, dermawan, beritahu aku. Melihat wajahnya yang berkeringat, Charlie bertanya dengan dingin. Untuk apa kamu menyelidiki nomor plat mobilku? Bab 3023. Apa? Seluruh tubuh Jami langsung jatuh ke gudang es saat mendengar pertanyaan sederhana Charlie. Sebaik-baiknya dia berusaha menyembunyikan motifnya. Ternyata sebenarnya dia sudah terungkap. Setelah melihat Queen keluar dari BMW Charlie dan kemudian meminta seseorang untuk memeriksa informasi BMW itu, dia sudah benar-benar terekspos. Terlebih lagi, yang tidak dia duga adalah di balik semua ini adalah dermawan yang memiliki kekuatan besar, yang telah menyelamatkan dirinya dan adiknya. Dia juga menyelamatkan ibu dan adiknya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, Jami menyadari bahwa dialah yang melebih-lebihkan kekuatan sendiri dan memukul batu dengan sebutir telur. Memikirkan kekuatan luar biasa Charlie, hilangnya ayahnya dan hilangnya paman keduanya. Lalu kematian aneh Falco. Dia merasakan ledakan ketakutan yang sangat kuat. Setelah itu,
Dia dengan cepat turun dari sofa, berlutut di depan Charlie dan berkata sambil menangis, "Dermawan. Aku salah. Aku akui aku salah. Ini semua salahku. Aku melihat Queen keluar dari mobil Anda. Aku ingin mengetahui identitas Anda. Jika saya tahu Anda yang mengemudi, bahkan jika Anda memberi 80 nyali, saya tidak akan berani memeriksa mobil Anda. Mohon maafkan saya kali ini, Dermawan." "Aku mohon." Charlie mencibir dan berkata, "Jamie, kamu harus tahu kamu menghabiskan nyawaku dan belum membayarnya kembali. Mengapa kamu begitu percaya diri memohon padaku untuk memaafkanmu sekarang?" Mendengar ini, Jamie menjawab kaku. Dia sama sekali tidak ragu Charlie dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Selain itu, seperti yang dikatakan Charlie, dia menyelamatkan hidupnya. Jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia juga bisa membunuh dirinya sendiri. Dengan kekuasaannya, pengawalnya di ruang pertemuan tidak cukup melawannya. Percuma dia meminta bantuan. Kemungkinan besar sebelum pengawal tiba, dia sudah meninggal. Memikirkan hal ini, dia segera bersujud dengan putus asa kepada Charlie seperti orang gila. Dia berkata dengan isak tangis di mulut, "Dermawan, Anda menyelamatkan aku. Kebaikanmu begitu besar. Aku, Jamie, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Tolong kasihani aku. Saya tidak bermaksud tidak mematuhi Anda. Biarkan aku pergi. Mulai sekarang, aku akan membalas dan menyelamatkan hidupmu." Charlie memegang tangannya. "Lupakan saja. Kamu tahu dirimu sendiri. Kamu bukan tipe orang yang tahu cara membalas kebaikan orang yang sama sekali." "Aku," Jamie terkejut, dan berkata, Aku benar-benar, ya Tuhan, percayalah padaku." Charlie mencibir dan berkata, "Kalau kamu benar-benar tahu cara membalas kebaikan, kamu tidak akan fokus mempersiapkan konser Queen di Aurus Hill saat ibu dan adikmu mengalami musik bah. Apa kamu pikir aku tidak mengerti orang-orang seperti kamu, ayahmu, dan kakekmu? Kalian semua sama, kepentingan pribadi di atas segalanya. Kasih sayang keluarga tidak penting di depan kepentingan pribadi, apalagi anugerah penyelamat hidup. Menurutmu begitu?" Jamie sangat ketakutan sehingga dia gemetar hebat. Dia menangis dan berkata, "Dermawan, aku tidak berdalih atau menyangkal apa yang Anda katakan. Tapi tolong maafkan aku demi ibuku dan Sophie. Aku bingung beberapa saat. Aku akan mengubah pikiran dan memulai hidup baru. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ayah dan kakekku." Charlie mencibir dan menunjuk tangannya. "Maaf, kamu tidak punya kesempatan." Charlie benar-benar tidak berniat memberikan kesempatan apapun untuk Jamie, karena Jamie sudah menyentuh skala kebalikannya. Dan ketika Jamie mendengar Charlie mengatakan dirinya tidak punya kesempatan, dia langsung pingsan. Bab 3024. Segera, dia menangis sedih dengan ingus dan air mata. "Dermawan, nyawa anjingku, Anda selamatkanku. Wajar saja jika Anda mengambilnya. Tapi aku masih ingin memohon untuk mengampuni aku. Nyawa anjingku. Demi ibuku dan adikku. Tolong selamatkan nyawa anjingku. Dermawan, mohon berbaik hati." Melihat dia menangis dan menderita, Charlie tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku telah mengampuni nyawa ayahmu karena ibu dan adikmu. Apa kamu masih ingin aku mengampunimu lagi?" Jamie bertanya tanpa sadar. "Dermawan, ayahku masih hidup." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Ayahmu ada di Suriah sekarang. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dia juga tidak akan mati dalam waktu dekat." "Suriah?" Jamie terdiam dan bertanya, "Ayahku, mengapa dia pergi ke Suriah?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Dia pergi ke Suriah karena dia mengusikku. Saya seharusnya langsung membunuhnya. Tetapi karena ibu dan adikmu, saya menyelamatkan hidup. Saya mengirim ayahmu ke Suriah untuk memikirkan dirinya sendiri." Jamie tidak menyangka, Charlie yang mengirim ayahnya ke Suriah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Dermawan, ayahku, bagaimana dia mengusik Anda? Dia seharusnya tidak pernah berinteraksi dengan Anda. Bagaimana dia merasakan perasaanku?" Charlie mencibir.
dan berkata dengan ringan, "Aku lupa menjaganya. Aku berseteru dengan keluarga Schulzmu, terutama dengan ayah dan kakekmu." Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, lalu berkata, "Oh, omong-omong, saya lupa memperkenalkan diri. Nama-namaku Charlie Wade, nama ayahku Curtis Wade." "Ah, Anda. Jamie benar-benar terkejut saat mendengar nama itu. Jamie belum pernah mendengar nama Charlie. Tapi dia sudah mendengar nama Curtis Wade. Dan dia bukan orang bodoh. Dia tahu betul ibunya selalu mencintai Curtis yang sudah lama meninggal. Bahkan pernikahan orang tua karena ibunya selalu terobsesi dengan pria itu. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dermawan yang menyelamatkan dirinya dan adiknya di Jepang ternyata adalah perseteruan keluarga Schulz dan anggota keluarga Wade Eastcliff. Terlebih lagi, dia adalah putra Curtis. Dia sangat gugup dan bertanya dengan suara bergetar, "Dermawan, Anda benar-benar putra Curtis Wade?" Charlie berkata dengan ringan, "Benar, aku." Setelah mendapatkan jawaban tegas dari Charlie, Jamie tahu bahwa Charlie tidak akan melepaskannya dengan mudah. Karena keluarga Charlie berseteru dengan keluarganya. Dan seperti yang dia katakan, dia berhutang nyawa padanya. Yang lebih anggotaatkan adalah dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu tanpa mengetahui ancaman hidup atau mati. Ini sama dengan bermain-main di pelukannya. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi abu. Dan dia menatap Charlie dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia ragu-ragu bertanya, "Dermawan, apa yang akan Anda lakukan denganku? Bagaimana kalau aku dikirim juga ke Suriah? Aku bisa bersama ayahku. Kami berdua akan memikirkan diri kami di Suriah." Bab 3025. Bagi Jamie, selama dia bisa menyelamatkan hidupnya lebih penting dari apapun. Karena dia tahu Charlie memiliki kekuatan yang cukup dan alasan yang cukup untuk membunuh dirinya sendiri. Dan dengan kekuatannya, keluarga Schulz mungkin tidak bisa membalas dendam setelah Charlie membunuh dirinya sendiri. Lagi pula, kakeknya bahkan belum melihat wajah Charlie. Ini membuat kakeknya sangat takut padanya sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Untuk berdamai dengan dermawannya, kakeknya bahkan menyerahkan seluruh bisnis pelayaran laut keluarga Schulz kepada adiknya. Dari sini, terlihat bahwa kakeknya sangat takut pada Charlie. Karena itu, selama bisa bertahan, bahkan jika dia dilemparkan ke Suriah, itu bukan apa-apa. Setidaknya dia masih bisa tinggal bersama ayahnya di Suriah. Dia tidak sendirian. Ketika Charlie mendengar Jamie memohon belas kasihan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. "Apa? Kamu ingin pergi ke Suriah?" Jamie mengangguk tanpa ragu, dan berkata dengan tegas, "Saya ingin pergi. Saya bersedia berangkat. Mohon dermawan mengizinkan saya pergi." Charlie memandang, tersenyum kecil, lalu menyerahkan tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak bisa membiarkan ayah dan anak bersatu kembali di Suriah. Idemu terlalu indah." Jamie memohon dengan panik, "Dermawan, saya mohon, selama Anda dapat mengampuni nyawa anjing saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda menyelamatkan nyawa anjing saya. Jika Anda membunuh saya, usahamu menyelamatkanku akan sia-sia. Tolong lihat poin ini dan beri aku jalan keluar." Charlie memandang sambil tersenyum dan tidak mengucapkan kata pun. Sampai dia melihat bahwa Jamie ketakutan. Charlie berkata dengan tenang, "Jamie, sebenarnya kamu harus bersyukur kamu memiliki adik yang baik." Jamie tertegun sejenak, dan bertanya, "Dermawan, apa maksudmu?" Charlie berkata dengan enteng, "Aku punya proyek besar yang bekerja sama dengan adikmu sekarang. Karena adikmu, bukan mungkin aku menyelamatkan nyawa anjingmu." Sebenarnya, Charlie benar-benar tidak berencana membunuh Jamie. Bukan hanya karena dia masih ingin bekerja sama dengan Sophie, tetapi juga karena dia memiliki rasa hormat terhadap ibu Jamie, Helen, di dalam hatinya. Wanita itu mencintai ayahnya selama bertahun-tahun, dan tidak pernah melakukan apapun untuk menghancurkan keluarganya. Hanya perasaannya terhadap ayahnya yang pantas dia hormati. Bahkan,
Patut disyukuri, dia bersyukur ayahnya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan masih ada orang yang merindukannya. Bagaimanapun, bukanlah tugas mudah bagi seseorang untuk dikenang oleh orang lain setelah kematian. Jika dia membunuh Jamie, dirinya akan kesulitan menghadapi Helen. Oleh karena itu, Charlie tahu dia tidak bisa membunuh Jamie. Jamie sangat bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Charlie saat ini. Dia berkata, "Dermawan, Anda mengampuniku." Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Hari ini adalah hidupmu." Namun, seperti kata pepatah, kejahatan berat dapat dihindari. Kejahatan hidup tidak dapat dimaafkan. Jamie sangat bersemangat sehingga dia berkata tanpa ragu, "Selama Dermawan menyelamatkan saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya tidak akan menyetujui bagaimana Anda menghukum saya." Charlie berpikir sejenak, dan berkata, "Ya, keluarga Schultz selalu bertindak kejam. Kalian tidak pernah mengenali kerabatnya. Dosa kalian serius. Karena kamu ingin saya mengampuni nyawa anjingmu, sebaiknya kamu berkonsentrasi pada penebusan untuk keluarga Schultz." Bab 3026. Oke, aku akan memperbaiki kesalahanku. Mendengar ini, Jamie tidak tahu bagaimana dia harus memaafkan dosa-dosa keluarganya. Namun dia tetap setuju tanpa ragu. Lalu berkata, "Saya bersedia menebusnya. Saya siap untuk diri saya, untuk ayah saya, dan untuk penebusan seluruh keluarga Schultz. Besok saya akan pergi ke kuil untuk membakar dupa dan menyembah Buddha, dan mengumpulkan lebih banyak berkah untuk keluarga Schultz." Charlie berkata sambil tersenyum, "Dosa keluargamu sangat serius. Bagaimana bisa diselesaikan dengan mudah dengan membakar dupa dan menyembah Buddha?" Jamie bingung dan bertanya, "Dermawan, apa maksudmu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kejahatannya serius, wajar untuk menjadi lebih saleh dan bijak. Saya pikir mulai besok kamu sebaiknya berjalan dari Aorus Hill sampai ke kuil Johang di Cina Barat Daya dengan bersujud dalam 3 langkah ziarah. Gunakan hatimu yang paling saleh dan tindakan paling rendah hati untuk meringankan kejahatan keluarga Schultz." Dengan mengatakan itu, Charlie membuat beberapa perhitungan dan berkata, "Dari Aorus Hill ke Barat Daya, seharusnya jaraknya hampir 4.000 kilometer. Kalau kamu bersujud dalam 3 langkah, kecepatannya memang akan jauh lebih lambat. Jika kamu berjalan selama 12 jam sehari, kamu bisa berjalan 4 kilometer per hari. Kamu harusnya bisa sampai dalam 3 tahun. Ah, mendengar ini, Jamie hampir tidak bisa berlutut. Dia langsung terjatuh ke lantai. Dia benar-benar tidak mengira Charlie akan memberi hukuman dengan cara ini. Kau tahu dari Aorus Hill ke kuil Johang, dan butuh 3 tahun untuk sampai ke sana. Ini sama saja membunuh dirinya sendiri. Kudengar Dylan dari keluarga Koch di East Cliff harus mengendarai sepeda dari East Cliff ke Aorus Hill. Aku ratusan ribu kali dari dia." Charlie memandang Jamie dan bertanya sambil mencibir, "Apa? Kamu tidak mau menerima? Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan hidup." Mendengar ini, Jamie berkata tanpa berpikir, "Saya bersedia. Saya bersedia. Saya benar-benar bersedia." Saat ini, Jamie sudah memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, "Saya harus setuju untuk turun sekarang dan melarikan diri dari sini dulu. Setelah melarikan diri, aku akan meninggalkan Cina secepat mungkin. Pada saat itu, langit akan tinggi dan kaisar akan jauh. Tidak peduli seberapa mampu kamu, Charlie. Kamu tidak akan bisa mencariku ke seluruh dunia hanya untuk menghukumku, kan?" Charlie sepertinya melihat rencana. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Karena kamu setuju, tidak ada kesempatan menarik kembali kata-katamu. Aku tidak menyesalinya. Aku sama sekali tidak menyesalinya." Jamie berulang kali menyatakan, hanya berpikir untuk segera keluar. Pada saat ini, Charlie berdiri dan mengetuk bagian atas kepala Jamie dengan jarinya. Jejak energi spiritual mengalir ke otak Jamie dari ujung jarinya. Segera, Charlie berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi, "Jamie, ingat. Dari sini kamu langsung pulang.
Tutup diri di kamar dan jangan keluar. Jangan berbicara dengan siapapun. Jika ada yang bertanya, katakan saja kamu ingin sendiri. Pukul 9 malam. Kamu keluar dari kamar. Kumpulkan seluruh keluargamu. Dan hubungi kakekmu melalui video call. Beritahu mereka semua. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kamu menganggap ayah dan kakekmu adalah orang yang berdosa besar. Jadi kamu memutuskan untuk bersujud sampai ke kuil Johang mulai pukul 7 besok pagi. Untuk membayar kejahatan keluarga Schultz. Kalau Cat Van berani menghentikanmu dan mengancammu, kamu ungkit semua kejahatannya secara detail dan marahi dia. Selain itu, sebelum kamu mengaku kepada keluargamu malam ini, kamu harus merekam video. Menjelaskan keputusanmu kepada orang-orang di seluruh negeri. Jika seseorang menghentikanmu, kamu bunuh diri. Setelah selesai berbicara dengan keluargamu, kamu segera mengunggah video itu di TikTok. Namun, saya bukan orang yang tidak masuk akal dan simpatik. Kebugaran fisikmu buruk. Saya izinkan kamu membawa beberapa orang dalam rombongan. Termasuk bisa membawa dokter pribadi. Mereka dapat melindungi kesehatan dan keselamatanmu sepanjang jalan. Tapi ingat, kamu harus berjalan terpilih demi memilih, dan bersujud sendiri. Tidak boleh dibantu rombonganmu. Dalam perjalanan ini, kamu hanya perlu berbakti dan menebus dosa-dosamu. Setelah sampai di kuil Johang, kamu bisa kembali ke Aorus Hill dan datang ke M Grand Group untuk mencariku. Kamu mengerti, pada saat ini, Jami tampak agak kusam, dan matanya tampak agak cekung. Nadanya menjadi sangat tegas dan dia berkata, "Jangan khawatir, dermawan. Saya mengerti." Bab 3027. Charlie sudah mengetahui Jami mengejar Queen. Berdasarkan prinsip kebebasan cinta, dia tidak ingin mengganggu Jami. Bahkan saat Ishak memberi saran dia campur tangan sebelumnya, dia tidak pernah menyarankan. Charlie mengartikulasikan setiap orang berhak menyukai dan disukai oleh orang lain. Tidak ada yang berhak ikut campur selama itu terbuka dan masuk akal. Tapi Jami salah, dan dia tidak mengetahuinya. Sebelum dia mengejar Queen, dia sudah menganggap Queen sebagai milik pribadinya. Ketika dia melihat dirinya membawa Queen ke stadion, pikiran pertamanya adalah melakukan segala yang mungkin untuk menyelidiki identitasnya, dan menuding dirinya. Dia bahkan menyelidiki plat nomor mobil istrinya yang benar-benar melanggar prinsip dasar kebebasan cinta. Oleh karena itu, keputusan Jami sendiri menjadi kunci tekadnya untuk menghukumnya. Karena inilah Charlie memberikan petunjuk psikologis. Sugesti psikologis adalah fungsi mencuci otak yang sangat kuat. Charlie menggunakan aura sebagai media, jadi tidak ada obat untuk sugesti psikologis semacam ini. Charlie tahu kalau dia baru mencapai kesepakatan lisan dengan Jami. Dia pasti akan segera menyesalinya setelah pergi dari sini. Jami mungkin akan melarikan diri. Bahkan jika dia dipaksa untuk bersujud sampai ke kuil Johang, dia mungkin akan mencoba yang terbaik untuk mencuri dan bermain trik di sepanjang jalan. Dan tidak mungkin baginya untuk mengawasi sepanjang waktu. Satu-satunya solusi adalah memberikan petunjuk psikologis yang kuat dan membuatnya tegas pada dirinya sendiri. Setelah petunjuk psikologis ini, dia akan seperti Qian yang harus menambah makanan setiap jam. Tidak ada yang bisa dihentikan. Tidak ada yang bisa membuatnya melepaskan tuntutannya pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan dengan tegas menuntut dirinya sendiri. 3 langkah dan 1 kowtow. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dia mengambil langkah lebih sedikit dan lebih sedikit bersujud. Dengan cara ini, Jami tidak akan curang dan bermain trik. Namun, sugesti psikologis memiliki efek samping yang kuat. Begitu dia menerima sugesti psikologis ini, cara berpikir normalnya akan sangat mempengaruhi. Pada saat itu, di mata orang lain, orang ini mungkin menjadi orang bodoh yang gila, yang tidak bisa dipahami. Tapi tidak masalah bagi Charlie. Yang dia inginkan adalah Jami menyelesaikan hukuman selama 3 tahun dengan patuh. Dia pernah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia membalas kebaikannya dengan balas dendam. Dia sudah sangat berbelas kasih tidak membunuh.
Memaksa dia bersujud untuk menebus dosanya bisa dianggap semacam perlakuan istimewa baginya dalam pandangan Charlie. Pada saat ini, Jamie telah sepenuhnya menyelesaikan petunjuk psikologis Charlie. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah perintah Charlie kepadanya. Melihat ini, Charlie berkata, "Oke, kamu pergi dan panggil orang-orangmu sekarang. Minta mereka membawamu pulang. Jika mereka bertanya bagaimana pembicaraannya, beritahu mereka bahwa ini hanya kesalahpahaman. Orang yang kamu cari tidak ada di Emgreen Group." Jamie segera mengangguk dan berkata, "Saya tahu, dermawan." Setelah berbicara, dia segera berbalik dan berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Melihat ini, Doris bertanya pada Charlie, "Tuan, Anda membiarkan dia pergi begitu saja?" Charlie mengangguk, "Biarkan dia pergi. Kita tidak perlu khawatir tentang sisanya." "Baiklah," Doris berkata dengan cepat. "Kalau begitu aku akan mengirimnya keluar agar orang-orang itu tidak curiga." Charlie sedikit mengangguk. Doris memuat dan berkata kepada Jamie, "Tuan Schultz, sampai jumpa." Jamie mengangguk dengan kaku, dan tanpa sadar berkata, "Terima kasih." Bab 3028. Setelah keluar, begitu Jamie tiba di pintu ruang pertemuan, asistennya dan sekelompok pengawalnya segera bangkit dan keluar. Asisten melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda sudah mengetahui informasi identitas Direktur Emgreen Group?" Jamie berkata dengan ringan, "Ini salah paham. Orang yang saya cari bukan Direktur Emgreen Group. Ayo pergi, bawa aku pulang." Asisten itu sedikit bingung, tetapi dia tidak tahu apa yang dilihat Jamie di lorong VIP tempat tersebut. Mungkin Jamie sendiri yang melakukan kesalahan. Jadi dia tidak terlalu menyarankan. Dia berkata, "Baiklah Tuan Muda, kami akan mengantar pulang." Sepanjang jalan, Jamie tidak mengatakan apa-apa. Hanya duduk di dalam mobil sendirian dengan mata tertutup. Iring-iringan mobil mengantarnya ke rumah tua keluarga Dunn. Sebelum keluar dari mobil, Jamie berkata kepada asistennya, "Oke, kalian bisa urus pekerjaan kalian. Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin pulang dan beristirahat." Asisten tidak berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat membuka pintu untuk Jamie. Melihat Jamie memasuki rumah tua keluarga Dunn, dia meminta yang lain pergi. Ketika Jamie kembali ke rumah, hanya ada pelayan di rumah. Dia mengabaikan sapaan pelayan, langsung menuju ruangan dan mengunci diri. Pelayan itu berpikir mungkin Jamie sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak berpikir terlalu serius, apalagi datang untuk menyakitinya. Suatu hari nanti, Helen dan Sophie pulang satu persatu. Pelayan memberitahu mereka bahwa Jamie mengunci diri di kamar sejak siang dan tidak pernah keluar. Helen dan Sophie mengetuk pintu untuk bertanya. Satu-satunya jawaban untuk mereka adalah bahwa mereka ingin sendirian. Keluarga tidak berpikir serius. Lagi pula, Jamie sudah dewasa. Ingin sendiri itu normal. Namun, pada pukul 9 malam, Jamie mengemudikan pintu keluar kamarnya. Dia memanggil seluruh keluarga dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan serius bahwa dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Ketika keluarga duduk di ruang tamu dan ingin mendengar apa yang harus dia umumkan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan undangan video call kepada Cat Van. Melihatnya menghubungi kakeknya melalui video call, Sophie sedikit tidak senang. Dia bertanya, "Kakak, untuk apa video call dengan kakek?" Jamie berkata dengan serius, "Saya ingin mengumumkan keputusan penting tentang diri saya. Saya juga ingin memberitahu kakek berbarengan." Sophie berkata dengan wajah gelap, "Kalau begitu jangan arahkan kamera ke aku dan ibu." Jamie mengangguk, dan duduk agak jauh sendirian. Segera, panggilan video tersambung. Cat Van bertanya di ujung video lainnya, "Jamie, mengapa Anda menghubungi saya melalui video call ini?" Jamie berkata dengan acuh tak acuh, "Kakek, aku punya keputusan penting, dan aku perlu memberitahu kakek." Cat Van bingung, tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu saya." Jamie duduk tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jamie, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati,
sangat percaya bahwa ayah dan kakek saya adalah orang yang berdosa. Saya memutuskan, mulai pukul 7 besok pagi, akan bersujud sampai ke kuil Johang untuk membayar dosa keluarga Schultz. Saya tidak tahu akan berapa lama perjalanan ini berlangsung. Dengan berjalan dan bersujud mungkin akan sampai dalam 3 tahun. Helen dan Sophie tercengang. Cat Van di ujung lain video memiliki wajah yang sangat jelek. Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Apakah kepala bocah ini ditendang oleh akuarium? Dia bilang aku melakukan dosa serius. Bahkan jika dosa saya serius, dia tidak perlu bersujud untuk menebus dosaku. Dia sengaja mempermalukanku. Memikirkan hal ini, dia berteriak marah dengan wajah hitamnya. Jamie, kamu berbohong. Jangan lupa identitasmu. Kamu putra dan cucu tertua keluarga Schultz. Sebagai putra dan cucu tertua keluarga Schultz, kamu harus sibuk belajar dan bekerja. Kepentingan keluarga Schultz adalah yang tertinggi. Jangan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Bagaimana keluarga Schultz harus menghadapi ini? Di mana aku harus meletakkan wajahku? Jamie tidak tergerak oleh raungan Cat Van. Dia berkata dengan tenang, saya telah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusan saya. Saya akan berangkat tepat waktu. Pukul 7 besok pagi. Saat itu, saya akan meminta netizen di seluruh negeri untuk mengawasi saya. Bab 3029. Cat Van hampir meledak saat ini. Apa yang terjadi? Aku baru saja membayar harga yang sangat mahal untuk menenangkan Sophie yang rakus. Siapapun yang mengira setelah 2 hari damai, Jamie yang beralis tebal dan bermata besar juga akan menjadi pemberontak. Sekarang dia sama sekali tidak mengerti obat apa yang salah diminum cucunya. Di masa lalu, ketika ibu dan adiknya hilang, dia tidak melawannya seperti sekarang. Dia bisa menekan amarahnya dan terus menyanjung dan menjilat di sisinya. Sekarang setelah masalah selesai, anak ini sepertinya tiba-tiba sadar dan mulai bersaing dengan dirinya sendiri. Memikirkan bagaimana orang ini akan menggunakan cara yang keras untuk bersujud sampai ke kuil Johang untuk menebus kesalahan. Cat Van sangat gugup hingga dia berkeringat dingin. Jamie, sebagai putra dan cucu tertua dari seluruh keluarga Schultz, pasti akan membangkitkan perhatian orang-orang di seluruh negeri. Pada saat itu, wajah seluruh keluarga Schultz mungkin akan hilang sama sekali. Dan perbuatan jahat yang telah dia lakukan di masa lalu, saya khawatir seseorang akan mengetahui dan mencambuk dirinya lagi. Memikirkan hal ini, Cat Van berkata dengan marah, Jamie, kamu anak yang tidak berbakti. Kalau kamu berani melakukan ini maka aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Schultz dan tidak akan pernah mengakuimu sebagai cucu lagi. Mulai sekarang, hidup atau matimu bukan urusan keluarga Schultz lagi. Triliunan aset keluarga Schultz telah sepenuhnya menarik garis dari kamu. Jadi keluarlah dan pertahankan dirimu sendiri. Cat Van meyakini apa yang dia katakan sangat serius. Dan Jamie adalah tipe orang yang menyukai kebanggaan dan mendambakan kekayaan dan kekayaan. Dia pasti akan takut, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat ini, Jamie sudah diberi petunjuk psikologis oleh Charlie. Sekarang dia merasa dari lubuk hatinya bahwa seluruh keluarga Schultz sangat kotor. Dan dia akan bersujud sampai ke kuil Johang besok untuk menebus dosa-dosa keluarganya. Jadi menghadapi ancaman Cat Van, dia merasakan ledakan keadilan super yang belum pernah terjadi sebelumnya, meledak langsung ke atas langit. Segera, dia menamparkan meja dengan marah, dan berteriak, Cat Van, kamu anjing tua. Kamu hidup dengan sia-sia, kamu telah memaksakan keuntungan sepanjang hidupmu. Kamu mengendalikan kekuatan keluarga Schultz sampai kematianmu. Kamu menganiaya putra, menantu, dan cucumu demi keuntungan. Itu tidak masuk akal. Kamu berdarah dingin, tidak manusiawi, dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Kamu ampas masyarakat. Semua orang akan menghukummu. Kalau kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu harus segera ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Berdoa agar hukum menghukummu dengan kematian. Tapi kamu anjing tua, kamu masih pergi dengan caramu sendiri dan tetap tidak bergerak. Terus lakukan hal-hal tak diam-diam.
Aku belum pernah melihat orang yang kurang terbuka seperti itu. Omelan berapi-api Jami membuat ibu, adik, dan kerabat lainnya tercengang. Mengenai Cat Van di ujung lain video call, dia tidak bisa lagi disebut tercengang. Dia sudah sangat murka. Dia merasakan darahnya mengalir deras, dan pembuluh darah di otaknya akan pecah. Dia dengan erat memegang dadanya dan menghadap ke layar ponselnya. Dengan gemetar dan marah dia mengutuk. Kamu bajingan. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Cat Van terbatuk keras. Segera setelah itu, Cat Van merasa pusing dan rasa sakit di kepalanya tidak diaktifkan. Dia seolah berputar dan jatuh pingsan. Siapa sangka Cat Van, patriark keluarga Schultz yang telah terbiasa dengan segala macam kekacauan sepanjang hidupnya, sangat marah dengan teguran cucunya sehingga dia langsung pingsan. Saat ini, Arrington tiba-tiba muncul di layar video. Ketika dia mendengar Cat Van meneriaki Jami sebagai binatang buas, dia menyadari ada yang tidak beres dan segera berlari. Melihat Cat Van pingsan saat dia tiba, dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak dengan gugup, "Tuan, ada apa denganmu? Tuan, mana dokter? Minta tim dokter datang cepat. Tuan pingsan." Setelah selesai berbicara, melihat Jami sedang melakukan panggilan video dengan Tuan Schultz di ponsel, dia bertanya, "Jami, ada apa dengan dia?" Bab 3030. Jami memandangi Cat Van yang tidak sadarkan diri di ujung video lain. Dengan ekspresi dingin di wajahnya berkata, Dia melakukannya sendiri. Dia tidak akan bisa hidup." Arrington tercengang. Apa yang terjadi? Apakah ini masih Jami yang sama yang menyanjung dan memohon kepada Tuan Schultz? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada kakeknya sendiri. Arrington, yang sangat ingin melindungi Tuan Schultz, langsung marah, dan berkata, "Jami, cucu macam apa kamu? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu pada kakekmu? Kamu ingin memberontak?" Jami berkata dengan nada jelek, "Hah, aku akan melawan pemberontakan orang tua ini. Aku, Jami, malu hidup bersama orang-orang seperti dia seumur hidup." Jami langsung mematikan panggilan video. Dalam sekejap, seluruh villa keluarga Schultz meledak. Mengenai Aurus Hill, orang-orang di rumah tua keluarga Dunn benar-benar bingung. Sophie memandang kakaknya dan merasa matanya akan jatuh. 2 hari yang lalu, dia baru memastikan bahwa kakaknya sudah memihak kakek. Tidak pernah ada dalam bayangannya. Hanya dalam beberapa hari kakaknya menjadi orang yang berbeda dalam sekejap, dan memarahi kakek atas dosa-dosanya. Jadi, dia tidak mau bertanya kepada Jami, "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Jami berkata dengan ekspresi tenang dan mata kosong, "Saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan." Sophie tercengang, dan bertanya lagi, "Baru kamu bilang besok pagi akan berjalan dan bersujud ke kuil Johang. Ini serius atau hanya menyampaikan?" Jami menatap Sophie, dan berkata dengan nada yang sangat tidak puas, "Tentu saja serius. Bagaimana kamu bisa meremehkan niat saya? Apa maksudku? Jami, bercanda tentang hal yang begitu sakral. Mungkinkah dalam hatimu, aku, Jami, menjadi penjahat yang sensasional, kontradiktif, dan jahat?" Sophie tiba-tiba dimarahi oleh kakaknya, berharap ada 100.000 tanda tanya di otaknya, dan dia bahkan lebih kaget lagi di hatinya. Dia semakin tidak mengerti apa yang terjadi pada kakaknya. Kakakku jadi idiot, atau dia meninggal? Bingung. Dia langsung menatap ibunya dengan mata memohon. Helen benar-benar tercengang. Dia tidak dapat memahami putra-putranya yang telah dia besarkan selama lebih dari 20 tahun. Menurut kesannya, Jami sama sekali bukan orang seperti itu. Helen mengerti bahwa di lingkungan besar keluarga Schultz, laki-laki dari keluarga Schultz pada dasarnya mengabaikan yang benar dan salah dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Namun sekarang rasa keadilan Jami luar biasa. Dia sepenuhnya berbalik melawan Cat Van. Dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Helen mau tidak mau bertanya dengan ragu-ragu, "Jami, katakan yang sebenarnya pada ibu.
Apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu menemukan sesuatu di luar atau dirangsang oleh sesuatu? Tidak, Jamie berkata dengan ringan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa seluruh hidupku tidak bisa terjadi lagi. Kejahatan keluarga Schultz terlalu parah. Sebagai keturunan keluarga Schultz, aku harus berdiri dan menebus semua kejahatan keluarga Schultz. Helen bahkan lebih terkejut. Dia terus membujuknya. Jamie, ibu sangat senang kamu menyadari ini. Tapi kamu tidak perlu memperlakukan dirimu dengan cara yang kasar. Dari sini sepanjang jalan bersujud ke kuil Johang itu ribuan kilometer. Tubuhmu tidak akan mampu, apalagi itu di dataran tinggi. Penyakit ketinggian yang parah bisa membunuhmu. Jamie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Saya ingin memaafkan dosa-dosa saya. Bukan ingin bunuh diri. Saya akan membawa beberapa orang. Juga dokter pribadi. Mereka bisa melindungi saya sepanjang jalan. Helen bertanya dengan ragu-ragu. Jamie, kamu benar-benar sudah memutuskan. Apakah tidak bisa mundur? Jamie berdiri. Dan berkata dengan ekspresi tegas dan tegas. Bu, jangan bujuk aku lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.